Selamat datang di FK Channel. Selamat mendengarkan novel yang berjudul Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 101. Di lain sisi, kakek Zimmer mencoba untuk mengontrol senyumannya. Manajer Sorel, saya dapat menjaminkan semua aset yang kami miliki atas nama keluarga Zimmer, dapat digunakan oleh Anda, jika Anda bersedia menikah dengan Zack. Setumpuk berlian tidak berarti apa-apa jika semua properti keluarga Zimmer menjadi milik Anda. Jadi apalagi yang Anda khawatirkan? Kakek Zimmer menyampaikan apa yang ada di benaknya. Dia siap mengerahkan apapun yang ada di keluarga Zimmer untuk cucu kesayangannya dan calon menantunya, jadi kakek Zimmer berharap bahwa seharusnya wanita itu tidak perlu marah karena masalah sekecil itu terutama ketika Zack Zimmer melamarnya. Benar, adik ipar, ini merupakan hal yang sepele. Kamu baru saja menghukum Zack tanpa alasan. Iya, sebaiknya kita tidak mempermasalahkan soal cincin berlian yang harganya ratusan ribu ini. Lihat saja SI sampah itu, Harvey York. Keluarga Zimmer mencoba membujuk wanita itu. Zack kembali menghayati aktingnya. Wendy, aku berani menjamin akan membelikanmu berlian telur merpati yang asli. Tolong, menikahlah denganku. Wajah Wendy tampak canggung. Dia sadar setelah beberapa saat dan hampir tidak bisa berkata-kata. Zack, kau sakit? Ya. Apa? Tanya Zack. Tubuhku merasa sehat. Aku bisa menunjukkan laporan medisku sebagai buktinya. Maksudku kejiwaanmu. Wendy akhirnya naik pitam. Dia menegaskan setiap kata yang dia ucapkan. Kau baru saja melamarku. Apakah kau sudah gila? Seluruh tubuh Zack gemetar mendengar kata-kata itu. Dia memaksakan diri untuk tertawa. Wendy, jangan marah. Ini hanya masalah berlian saja, bukan? Aku rasa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan, ini bukan soal berlian. Wendy serasa mau muntah. Dia kemudian menunjuk ke arah Zack dan berkata, aku tanya kenapa kau melamarku. Apa kau benar-benar sudah gila? Apakah otakmu ada kelainan? Kita baru saja bertemu, bahkan kurang dari 1 jam, dan kau sudah ingin melamarku. Apakah otakmu seperti babi? Memangnya kau belum menerima hadiahku? Zack dengan penasaran bertanya, itu kan yang kau mau? Kau sudah terima hadiahku, berarti kau setuju dengan upayaku mendekatimu. Siapa bilang aku menerima hadiahmu? Dengan mengirim barang ke kantorku kau bisa mengklaim bahwa aku telah menerimanya. Zack, tunggu di sini. Rasa malu Wendy berubah menjadi kemarahan saat dia keluar dari villa dengan sepatu hak tingginya. Lalu, dia masuk kembali sambil menyeret karung besar dan dengan emosi melemparkannya ke hadapan Zack. Isi karung itu ditumpahkan dan keluarlah sepatu, tas, dan perhiasan berserakan dari dalamnya. Aku datang hari ini untuk mengembalikan semua sampah ini padamu. Kata Wendy dengan galak. Zack, apa kau sangat meremehkanku? Apa kau pikir kau bisa memberikan mainan-mainan rusak kepada seorang gadis dan menyebutnya sebagai upayamu mengejar cinta? Ku beritahu, dengan sikapmu yang brengsek ini, setiap sepatu yang kau berikan padaku itu cuma hanya sampah. Sekretaris Xavier, ayo pergi. Wendy memandang Ivene. Ivene mengangguk dan mereka berdua berjalan keluar aula. Ivene tersenyum tipis dan mengangguk pada Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik ke arah kakek Zimmer. Kakek Zimmer, kami sudah mengembalikan barangnya. Kami masih ada urusan dan pamit dulu. Ah, ujung mata kakek Zimmer berkedut. Sekretaris Xavier, bagaimana dengan kontraknya? Ivene berbalik dan tersenyum manis. Bukannya sudah kami bilang, kami hanya ke sini untuk membicarakan masalah pribadi dan tidak akan berbicara tentang bisnis. Oh, iya. Kakek Zimmer menyeka keringat dinginnya. Dia tidak tahu bagaimana mencairkan suasana yang terlanjur canggung saat ini. Dia kemudian memerintahkan kepada cucunya dengan suara rendahnya, Zack, tolong antar mereka keluar. Setelah itu dia mengatakan itu, dengan cepat kakek Zimmer berkeliling dan bersalaman dengan para tamu di sekitar. Kejadian ini sungguh memalukan untuk dilihat. Pasangan muda itu bertengkar hanya karena sebuah berlian. Jangan terlalu memikirkan hal ini hanya pertengkaran yang biasa. Mereka akan segera kembali rujuk. Bukan masalah besar. Banyak orang di sekitarnya mengangguk. Itulah satu-satunya logika, bahwa mereka sedang berdebat. Kalau bukan, mana mungkin Zack sebodoh itu melontarkan pertanyaan untuk melamar seorang wanita begitu saja. Sekretaris Xavier. Zack berlari kecil mendekat ke arahnya dan tanpa malu-malu berjalan di samping Ivene. Wendy tidak mengerti, dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Bagaimana kalau kita makan bersama besok dan mengobrol? Tentu saja, semua barang-barang ini memang untukmu. Zack mengatakan itu dengan bangga. Barang mewah yang dibelinya untuk Wendy adalah barang-barang mahal. Itu semua barang bermerek dan berharga puluhan ribu dolar.
Yvonne benar-benar tidak habis pikir. Dia tidak menyangka Zack akan kembali berani mendekat dan tetap berusaha membujuknya bahkan mengajaknya Wendy kencan. PLAKK. Sang sekretaris tampak muak dan langsung menamparnya. Dasar gila. Yvonne lalu berjalan keluar villa. Masuk ke dalam mobilnya, dan menjalankan mesinnya, dan kemudian kedua wanita cantik itu pergi. Semua orang memandang dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Yvonne cemburu? Apakah Zack seberuntung itu ada dua gadis yang mengejarnya? Bab 102. Di tengah aula, kedua mata kakek Zimmer berkedut. Dia terbatuk dan berusaha menjelaskan kembali, semuanya, ini hanya pertengkaran di antara anak muda. Tolong jangan pedulikan apa yang baru saja terjadi. Benar-benar bukan masalah besar. Aku akan mengambil alih untuk melanjutkan acara malam ini. Bisakah kalian? Semua kepala keluarga dan tamu penting yang hadir adalah orang-orang licik. Namun, mereka menganggap apa yang dikatakan kakek Zimmer itu benar. Mereka dikatakan kakek Zimmer itu benar. Mereka akan segera mengetahui apakah keluarga Zimmer akan berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise. Setelah para tamu dijamu dengan 3 gelas anggur, masing-masing kepala keluarga memiliki alasan untuk kembali pulang. Mereka tidak datang demi keluarga Zimmer. Sebenarnya keluarga ini tidak memiliki reputasi yang bagus dalam bisnis mereka. Tujuan mereka adalah ingin bertemu dengan Yvonne Xavier. Mereka tahu bahwa keluarga Zimmer begitu berpengaruh di York Enterprise. Beberapa kepala keluarga sudah merencanakan sesuatu dan memiliki tujuan masing-masing. Jika keluarga Zimmer saja dapat mengirimkan seorang pemuda untuk merayu Wendy Sorrell, berarti mereka juga bisa. Ketika para tamu telah pergi meninggalkan villa, Zack mengumpulkan keberanian dan menghampiri kakeknya. Dia membungkuk dan berkata, "Kakek." PLAKK. Kakek Zimmer memberi tamparan keras di pipinya. Dia terlihat kecewa. Kau bilang telah menyelesaikan semua rencana kita dengan wanita itu. Bukankah kau juga bilang bahwa dia datang untuk membawa kontrak? Jelaskan sebenarnya apa yang terjadi malam ini. Kalau tidak, jangan harap kau untuk menjadi ahli waris Zimmer. Meskipun wajah Zack terlihat memerah, dia memegangi pipinya dan berkata, "Kakek, apa kau tidak melihat apa yang terjadi? Yvonne menyukaiku." "Apa?" Kakek Zimmer tercengang. "Ngaco." Harvey akhirnya mengeluarkan sindirannya karena tidak tahan dengan otak pria gila ini yang terlalu percaya diri. Dari mana dia tahu bahwa Yvonne tertarik padanya? Wajah Zack dipenuhi dengan ekspresi, "Bukankah itu jelas?" "Kakek, kau harus memperhatikan hal kecil." "Jelas sekali. Ingat baik-baik." Apa reaksi dari Yvonne ketika dia menyadari bahwa telur merpatiku palsu? Dia tidak marah, juga tidak mengejek. Dia malah memandang dengan kagum. Kenapa dia seperti itu? Terlebih lagi, saat Wendy pergi, dia menghela nafas lega. Kenapa dia bersikap seperti itu? "Kakek, bagaimanapun juga kau semakin tua. Pasti tidak akan mengerti soal para gadis zaman sekarang. Mereka lebih sensitif. Mereka tidak akan memberitahu secara langsung meskipun mereka menyukaiku." Yvonne tidak hanya ingin datang malam ini, tapi dia juga datang ingin menunjukkan perasaannya. "Jelaskan dia menyukaiku. Ketika dia tahu bahwa aku tidak memiliki hubungan dengan Wendy, bukankah ketika dia pergi terlihat sangat senang?" Bab 103. "Kakek, kita sudah menganalisa detail sikap Yvonne kepadaku. Bukankah menurutmu dia menyukaiku?" Zack tampak meyakinkan. Mengapa yang dia jelaskan semuanya terdengar masuk akal? Keluarga Zimmer saling memandang. Zack memiliki penjelasan yang cukup bagus. Apa status Yvonne Xavier? Banyak kepala keluarga yang ingin bertemu dengannya tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Walaupun, dia memang datang ke keluarga Zimmer dengan sikap aneh. Tampaknya tidak ada alasan lain selain dia menyukai Zack. "Kakek, penolakan Wendy atas lamaranku adalah kabar baik. Pikirkanlah, Wendy hanyalah seorang manajer kecil, apa yang bisa dia lakukan?" Zack menjelaskan fakta menurut persepsinya. Sementara Yvonne, maksudku, Foniku adalah sekretaris CEO York Enterprise. Faktanya, rumor beredar bahwa dia adalah si CEO misterius perusahaan itu. "Kakek, keluarga Zimmer akan menjadi sangat kaya." CEO York Enterprise. Ketika Zack mengatakan ini, anggota yang hadir menghela nafas lega. Bukanlah tidak mungkin. CEO yang sebelumnya memberikan investasi adalah Belle York, yang juga seorang wanita. Seorang CEO wanita sudah menjadi hal yang biasa. Kakek Zimmer yang awalnya terlihat geram menjadi luluh. Dia mengetuk meja dan berkata, "Oke, tidak masalah apakah Yvonne adalah CEO atau sekretaris CEO. Zack, kau harus berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya, dan pada akhirnya akan berdampak pada reputasi keluarga Zimmer."
Jangan khawatir, kakek. Aku bukan orang yang mudah menyerah seperti kebanyakan pria di luar sana. Tidak banyak pria luar biasa seperti aku di Niumhi. Zack sangat bangga pada dirinya sendiri. Oke, itu akan menjadi rencana Zack, mulai malam ini dan seterusnya. Kalian semua tidak diperbolehkan mengumumkan ini. Jika keluarga lain tahu apa yang kita lakukan dan mereka akhirnya bergerak lebih dulu, aku tidak akan memaafkan kalian. Perintah kakek Zimmer. Anggota keluarga lain diam-diam setuju karena takut. Namun, Harvey York tidak bisa menahan tawanya. Zack ini benar-benar sudah gila, ya. Dia benar-benar mengira Ivene ada ketertarikan padanya. Apakah dia sendiri tidak menyadari kalau dia bahkan tidak pantas untuk Ivene, dan tetap saja ingin mengejarnya? Yang lain mungkin tidak memahami sifat Ivene, tetapi Harvey sangat mengenalnya dengan baik. Dia adalah seorang wanita yang merencanakan masa depannya sejak muda. Tidak hanya memiliki karakter yang tegas dan pengetahuan yang luas di berbagai bidang, tetapi dia juga memiliki beberapa investasi sendiri di luar perusahaan. Nilai asetnya sendiri sebenarnya melampaui nilai aset keluarga Zimmer. Ivene tidak pernah berkencan dengan siapapun di Niumhi, sama sekali tidak ada minat pada pria ahli waris terkaya sekalipun, apalagi yang seperti Zack. Pria bajingan seperti Zack tidak memiliki bakat lain selain memiliki khayalan aneh yang semakin tidak masuk akal. Dia tidak hanya tidak merasa malu karena ditolak Wendy, tapi dia sekarang juga ingin cari gara-gara pada Ivene. Cari mati dia. Jika bukan karena Mandy Zimmer, Harvey pasti sudah membatalkan semua kontrak dengan keluarga Zimmer. Pewaris kelas rendah seperti itu hanya akan membawa aib bagi keluarga. Hei pecundang, apa yang kau tertawakan? Zack tiba-tiba menunjuk Harvey. Bab 104. Zack merasa bahwa dirinya ada dalam puncak hidupnya. Dia bisa menikahi wanita manapun yang dia inginkan dan juga memiliki keberuntungan, pikirnya. Namun, menantu pecundang ini, Harvey York, malah menertawakannya. Berani-beraninya orang itu. Saat itu juga, semua orang berpaling pada Harvey. Namun, kebanyakan dari mereka memandang rendah padanya. Oh, maaf, aku benar-benar tidak tahan, Harvey menutup mulutnya sambil berkata, sepertinya kau berhayal terlalu tinggi. Zack, menurutku, jangan merayunya. Tetapi coba saja, pasti kau nanti hanya akan menjadi menantu yang menumpang hidup di keluarga Xavier. Kita lihat apakah Ivene akan menerimamu seperti itu. Kakau, menantu brengsek, beraninya menghinaku. Amarah Zack terpancing. Meskipun dia memang memiliki keinginan untuk menjadi pria simpanan, memang terpikirkan olehnya. Niatnya kini terungkap dan dia tidak dapat menahan emosinya. Tidak salah lagi, kakek Zimmer sebenarnya sudah tahu maksud dari rencana Zack. Pria yang mengandalkan wanita sukses hanya untuk tujuan bisnis dan merubah status sosial, pastinya memiliki keinginan sebagai pria simpanan. Namun, keluarga Zimmer tidak akan mengakuinya, mereka mempertahankan harga diri dengan menganggap itu hanya sebagai salah satu cara untuk memperkuat relasi dalam berbisnis. Ketika Harvey mengetahui tujuan Zack, martabat Zack akan jatuh. Jika kabar ini tersebar, dia tidak akan mendapatkan tempat sebagai ahli waris di keluarga. Harvey, jangan bicara sembarangan, Mandy tidak tahan untuk mengingatkannya. Apa dia tidak melihat begitu banyak orang di sini ketika dia berbicara seperti itu? Seharusnya Harvey bisa memahami bahwa terkadang ada beberapa hal yang seharusnya tidak diucapkan di depan publik. Harvey sama sekali tidak takut. Dia bahkan memanas-manasi kakek Zimmer. Zack tertawa dingin dan berkata, kau tahu apa, hah? Kau pikir semua orang ingin menjadi pria simpanan dan menumpang hidup di keluarga orang lain sepertimu? Kau tidak lihat Ivene tadi sangat mengagumiku. Itu yang disebut cinta sejati. Apa yang kau pahami tentang cinta sejati? Harvey awalnya berencana untuk tidak berbicara lebih banyak. Namun, ketika dia mendengar kata-kata cinta sejati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa keras lagi. Ekspresi Lilian Yates mulai geram, emosinya tersulut dan dia melihat ke arah kakek Zimmer yang juga semakin terlihat kesal. Akhirnya wanita itu menegur, Harvey. Jika kau masih saja bercanda, pergi dari rumah malam ini juga. Harvey hampir tidak bisa berkata-kata. Bu, aku tidak bercanda, aku hanya merasa bahwa seluruh kejadian ini agak aneh. Zack bahkan tidak memiliki nomor pribadi Ivene. Bagaimana bisa itu disebut sebagai cinta sejati? Jika ini diketahui orang di luar sana, keluarga Zimmer hanya akan menjadi bahan tertawaan Niumhi. Lilian menegur, apa hubungannya denganmu, memangnya kamu punya nomor ponselnya? Jika benar Zack tidak punya, lalu apakah kamu termasuk yang tahu nomor pribadi Ivene? Harvey menjawab tanpa basa-basi, tentu saja punya. Kami adalah teman baik saat di universitas dulu.
Kenapa tidak? Lilian tertegun mendengar kata-katanya. Dia tidak mengira bahwa Harvey berhubungan dengan Ivone. Mandy menatap Harvey. Menurutnya, Ivone dan Harvey sangat berbeda. Walaupun mereka adalah teman satu universitas sebelumnya, mereka seharusnya tidak memiliki hubungan apapun. Namun, dia memiliki nomor pribadi Ivone. Apa hubungan mereka sedekat itu? Harvey, apa hubunganmu dengannya? Sepertinya dia sangat peduli padamu. Hati seorang wanita memang sangat sensitif. Mandy ingat ketika dia bertemu dengan Ivone, dan menyapanya sebelum dia pergi. Mendengar pertanyaan Mandy, anggota Zimmer penasaran. Mereka tidak bisa memahami keanehan itu. Apa mungkin Harvey pernah memiliki hubungan dengan wanita berkulit putih, cantik, dan kaya ini sebelumnya, tetapi tidak berhasil? Kakek Zimmer melihat situasi. Zack, di sisi lain, memandang Harvey dengan tatapan tajam penuh emosi. Harvey tidak salah, dia memang memiliki nomor pribadi Ivone. Oh, kami bersahabat waktu kuliah, jawab Harvey dengan santai. Bohong, persahabatan macam apa itu? Aku dengar banyak sekali yang melamar Ivone saat kuliah dulu. Kau pasti salah satu cadangannya. Apakah kau kini merasa hebat sudah pernah menjadi cadangannya? Kau pikir sudah berhasil kalau punya nomor ponselnya? Konyol. Zack merasa iri dalam hatinya. Harvey, dengar ya, kau ini menumpang pada keluarga Zimmer. Pikirkan saja istrimu sendiri yang sudah menikah denganmu sejak 3 tahun lalu, tetapi sekalipun kau belum menyentuh Mandy. Kalau benar, coba kau hubungi Ivone. Lihat apakah dia mengangkatnya. Betul, coba hubungi nomornya. Jangan hanya pamer. Keluarkan dia dari keluarga Zimmer jika bohong. Dasar pembawa sial. Harvey mengabaikan mereka semua. Dia berpaling untuk melihat Mandy dan berkata padanya, sayang, kami hanya teman, aku mengatakan yang sebenarnya. Percayalah. Terima kasih sudah mampir di FK Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.